Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Teman-teman sekalian, hari ini kita kembali bertemu di kegiatan Scores. Ini sesi 2, episode pertama. Jadi nanti kita coba untuk merangkai lagi sampai beberapa episode ke depan gitu ya. Jadi hari ini memang kita akan mendengarkan nanti ulasan atau share session dari Bang Ofri Johan ya dari BRIN. Bang Ofri pasti udah di room ya mengenai kelas balik terkait dengan keberhasilan transplantasi karang di Indonesia. Jadi ini penting sekali buat kita semua bahwa media komunikasi Scores ini menjadi sesuatu yang perlu kita budayakan bersama-sama gitu ya. Jadi kita sudah sama mengikuti Scores di pertama ya. Jadi banyak sekali sharing pengalaman dari teman-teman para penggiat baik itu konservasi, restorasi maupun juga peneliti gitu ya. Dan bahkan juga ada mahasiswa, kemudian NGO dan juga kelompok-kelompok masyarakat serta mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan restorasi. Nah, hari ini barangkali di room, kalau kita perhatikan semua peserta yang ada, Bang Dondi gitu ya, nanti Bang Opi juga akan sharing gitu ya. Di sini bukan hanya orang yang ada di bidang kelautan ataupun konservasi, khususnya untuk terumbu karang. Tapi saya lihat ada di sini beberapa teman-teman dan sahabat yang ikut gitu ya. Salah satunya mungkin di situ ada Mas Bayu ya dari FKH. Beliau ini adalah seorang farmasi ya, dia baik berkeinginan sekali untuk mengetahui bagaimana informasi terkait dengan potensi sumber daya ya yang ada di kelautan untuk bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan atau mungkin juga kosmetik gitu ya. Jadi gaung daripada Scores ini sudah melebar gitu ya, seperti yang kita harapkan barangkali bersama-sama pada saat kita memulai Scores ini, bahwa ini akan bahasa ininya membumi lah gitu ya, sehingga siapapun bisa sharing terkait dengan restorasi. Jadi di sini juga ada beberapa teman-teman ya yang kalau kita lihat ada yang penggiat lingkungan juga ada gitu ya, dan juga banyak sekali yang terkait dengan di bidang konservasi, kemudian di marine science ya, dan juga di teknologi. Jadi kalau nanti pada saat sudah di absen barangkali gitu ya, itu nanti kita bisa lihat sebaran bidang teman-teman kompetensinya apa. Sehingga kalau kita kembali ke kita Scores itu, bagaimana di sini kita bikin forum terkait dengan saling share gitu ya, pengalaman-pengalaman di lapangan, bahkan juga pengalaman riset gitu ya, bahkan hasilnya pun sekalian kita bisa share bersama-sama. Jadi Scores ini itu terselenggara dengan baik ya, kerjasama antara banyak pihak, diantaranya dengan WWF yang setia gitu ya, dan kita selalu berkomunikasi. Terima kasih Bang Veda gitu ya, yang juga banyak mensupport kita, memberikan data dan informasi, kemudian bagaimana Scores ini kembali bisa jalan. Jadi salah satu yang ingin barangkali dari Departemen ITK sebagai host Bang Dondi ya, bahwa mungkin nanti kita bisa mengklaim sebagai salah satu bentuk program pembelajaran ya terkait dengan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kita coba mendesain supaya ini bisa menjadi sebuah hal yang mungkin formal barangkali gitu ya. Nah, karena memang sebuah upaya seperti ini kalau kita lakukan terus dan memberikan manfaat gitu ya, itu bisa jika terprogram dengan baik, jika memberikan hasil yang juga tentunya baik. Nah, seperti biasa bahwa kita di tempat ini gitu ya, kita saling share gitu ya. Barangkali kita tidak mengklaim diri kita yang paling tahu gitu ya. Tapi di sini kita bisa berdiskusi bagaimana kita membangun ya terkait dengan bidang kelautan, biodiversity gitu ya. Kemudian mungkin terkait dengan
namanya restorasi dan lain sebagainya. Nah, jadi sangat penting. Memang kita masih membatasi dengan coral reef ya, karena coral reef ini kan pasti turunannya sangat banyak sekali, mulai dari sumber daya, kemudian barangkali juga oceanografi nantinya gitu ya, bisa kita sharing. Jadi kami dari Departemen ITK, FPK IPB sangat tentu gembira dan berbahagia bahwa kita sudah kembali ke Skors Session 2 untuk episode pertama ini. Mudah-mudahan nanti session-session berikutnya, saran saya juga barangkali ini Bang Donia dan Bang Freda dan teman dan sahabat yang lain, bahwa kita bisa mengundang juga pembicara yang mungkin keahliannya tidak ada sama sekali di bidang konservasi atau restorasi ya, seperti misalnya di farmasi atau apa ya, logistik, macam-macam lah yang tidak ada hubungannya, tapi barangkali mereka juga pengen tahu dan mencoba menggali apa yang kira-kira bisa dikaitkan dengan terumbu karang. Saya yakin sangat banyak. Nah, itu barangkali dari departemen bahwa kita menyambut sangat baik gitu ya kegiatan skors ini. Nah, dengan demikian kami pun dari departemen mengaturkan banyak-banyak terima kasih terhadap teman-teman sekalian yang senantiasa selalu hadir setia gitu ya untuk saling berbagi, saling share gitu ya, pun di kita gitu ya untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga barangkali dengan melalui barangkali dengan skor seperti ini. Saling silaturahmi, saling menyapa gitu ya, mudah-mudahan bisa saling memberikan manfaat. Itu saja dari saya, barangkali Bang Dondi sebagai Ketua Departemen. Yang jelas kita sangat senang sekali bahwa skors episode 2 kembali kita buka gitu ya. Jadi itu tadi saya ulang sekali lagi, teman-teman yang mungkin juga bukan bidangnya bisa kita undang sekali-sekali gitu ya untuk memberikan pandangan. Saya khawatir jangan-jangan hanya kita dong yang tahu, yang ngerti tentang terumbu karang. Teman-teman yang lain tidak tahu, padahal pengen berkontribusi, pengen mengambil bagian, ya kita juga perlu dengarkan. Baik, terima kasih. Itu saja. Selamat kita nanti saling share gitu ya, teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi di kelas. Kebetulan kelasnya lagi tentang restorasi juga. Nah, ini cuma teman-teman mana ya? Sekalian saya ngabsen juga nih. Nah, ini lambaikan tangan. Teman, nah, ini mahasiswa masa sarjana di IKL, Ilmu Kelautan. Ya, saya mewakili Mbak Ade, ya, kepala sekolah dari skors ini, dan terima kasih sama dukungan dari Departemen ITK untuk pelaksanaan kegiatan ini, kemudian dari teman-teman partner ya dari berbagai institusi yang sudah bersedia juga melanjutkan kegiatan skors ini. Kemudian Bang Ofri ya, alhamdulillah sudah bersedia untuk hari ini menjadi pembicara, dan mudah-mudahan ini seperti yang disampaikan oleh Bang Kadep tadi, bahwa skors ini sangat terbuka bagi siapapun ya, teman-teman yang praktisi ya, peneliti ya, hobis ya, atau pengamat tentang restorasi terumbu karang. Kami sangat terbuka sehingga nanti kita akan banyak informasi terkait kegiatan-kegiatan restorasi terumbu karang di Indonesia seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Ini banyak sekali yang sudah kita kenal ini. Tadi saya berpikir mahasiswa yang banyak hadir, jadi materi saya banyak yang saya hapus ini. Ya, saya lihat ini senior-senior semuanya yang hadir. Jadi ada beberapa slide saya singkat.
Saya dikasih waktu 30 menit ya, Mas. Kira-kira Mas bisa diatur. Oke. Nanti diskusinya ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak Abrar, ada Mbak Gayatri, saya lihat ada Mas Veda ya. Wah, ini sudah lama banget udah ketemu nih. Nah, ini saya rasa bukan teori terumbu karang lagi. Kalau mahasiswa tadi ada materi-materi ini. Oke, kenalkan saya Ofri Johan. Saya sekarang itu sudah di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, tepatnya di Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat. Sebelumnya saya di KKP, memang balainya memang Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Jadi saya pas selesai S3 itu mencari tempat di mana bisa berkarir tentang budidaya karang atau karang hias atau yang ada karangnya lah gitu. Kebetulan dekat dengan rumah di Depok, ya saya berapa tahun ya, 2014. Kalau ke KKP dari 2002. Ini S2, S3 saya di IPB. Jadi saya itu dulu ada orang Jerman di Bung Hatta dulu. Saya bertanya sama dia, kalau interestnya tentang karang di mana gitu, jurusan apa gitu. Jurusan biologi laut. Biologi laut itu di Indonesia ada di mana gitu? Di IPB. Akhirnya saya masuk ke IPB. Itu sejarahnya. S1, S2 saya biologi laut karena bisa riset karang. S3 saya tetap biologi laut karena masih interest dengan karang gitu. Jadi S2 saya transplantasi karang, S3 saya tentang penyakit karang. Ini logo-logo yang lain ini ya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang training. Yang penyakit karang itu trainingnya di Florida dulu 2009 ya. Pulangnya saya punya ide baru langsung masuk S3 gitu. Karena S3 itu riset apa yang baru gitu. Ya, jadi saya berpikir waktu itu 2009 itu yang baru ya penyakit karang yang masih baru di Indonesia. Saya barangkali menyampaikan tentang sejarah penelitian budidaya karang di Indonesia, kemudian penelitian dan pengenalan, kemudian kita ada program di KKP-nya waktu itu langsung aplikasi ke masyarakat. Kemudian kita mengenalkan teknologi ini ke eksportir, maka sebagian besar semua eksportir itu diwajibkan sekarang bisa budidaya karang, dan bagi jenis-jenis yang sudah bisa budidaya karang itu diizinkan untuk diekspor. Jadi sudah diharapkan mengurangi kuota pengambilan dari alam. Ada beberapa jenis yang sudah dihentikan pengambilan dari alam. Kemudian yang menjadi tantangan itu adalah karang polip sedang dan polip besar. Ini Dondi dulu Eupilia ya. Penelitiannya polip besarnya itu yang kalau kita kita kelompokkan bahwa polip besar itu kalau di fragmen atau transplantasi lebih dari 2 tahun. Dan itu jenis-jenis tertentu itu tidak bisa gitu, kayak seperti jenis Trachyphylla, Euophylla, bukan Euophylla, Sinarina, Trachyphylla, itu yang jenis-jenis polip besar yang tidak bisa difragmentasi. Jadi ada ide lain, kita secara seksualnya, jadi mungkin idenya berapa telur atau larva yang dihasilkan dalam satu koloni, kemudian berapa kecepatan tumbuhnya, dan ini kajian ini terbuka, ini kajiannya secara ekonomis ini efektif atau secara ekonomis ini bisa nggak untuk diperdagangkan.
Nah, ini barangkali masih baru. Kemarin kita di Refuture. Jadi Bang Cacul, yang Refuture itu sudah dikenalkan kemarin di skor ini sudah dikenalkan oleh Mbak Ade di Refuture kemarin yang bulan kemarin, akhir bulan kemarin di Amerika. Jadi seluruh dunia sudah kenal dengan skor ini, barangkali yang terutama yang hadir ya. Nah, jadi pas kemarin itu yang seksual ini sudah berkembang sekali di dunia gitu. Saya terkaget-kaget. Ide saya kemarin selesai transplantasi, saya mengusulkan seksual ini sekitar 15 tahun yang lewat. Ya responnya di lembaga saya kurang. Ya, akhirnya kita menyaksikan orang lain atau lembaga lain di luar itu ya sudah berkembang gitu. Itu yang saya impikan sebenarnya setelah transplantasi di Indonesia sukses, seksualnya gitu. Nah, memang ada beberapa mahasiswa yang seksualnya sudah ngerjain, tapi ini di skala akuarium mereka sangat banyak sekali yang berhasil. Yang mencoba polip besar itu sudah ada juga yang dari Inggris kemarin dia presentasi, saya senang sekali. Nah ini yang nanti idenya ke depan. Jadi kalau ada mahasiswa ini sangat bagus sekali bergabung dengan saya atau dengan apa. Ini publikasi saya tentang transplantasi karang ada sekitar 14 totalnya. Terakhir ini 13, ada satu lagi terakhir tapi di media populer di Monggabai ya. Nah, ini publikasi saya kalau di level KKP ya ranking 1 sih dulu. Sekarang kalau nasional BRIN itu ya pasti jauh lah. Ya 600-an nih. Itu sekilas tentang saya sudah publikasi buku juga propagasi karang di Indonesia. Ini terinspirasi dengan ada orang yang publikasi di dunia itu Coral Propagation of the World, masalah ya. Jadi saya buat Indonesia yang gitu. Jadi saya keliling melihat beberapa metode yang ada di Indonesia. Kemudian saya kaji secara ekonominya harga per satu koloni ini berapa untuk kalau secara ekonomis untuk rehabilitasi. Ini bukunya 2014 masalah ya. Nah ini kalau mahasiswa tadi nih masih ada juga ya. Ada kita masih salah. Kalau di media kita lihat itu kan, misalnya transplantasi terumbu karang. Kalau kita orang perikanan atau orang biologi kan ada juga transplantasi ekosistem terumbu karang gitu kan. Nah, ini kita yang backgroundnya perikanan atau yang belajar biologi laut ini bisa kita mengkoreksinya atau meluruskannya. Ini poinnya di sini. Kemudian ini keanekaragaman hayati terumbu karang kita sudah tahu ini semuanya. Ada yang 4 jenis endemik yang kita tahu saat ini, mungkin bertambah lagi. Ada yang ditemukan di wilayah Indonesia, misalnya ada yang bilang hanya ditemukan endemik gitu, tapi ditemukan di Indonesia juga ada. Jadi endemiknya jadi batal gitu ya. Jadi 570 jenis karang di Indonesia. Ini kemarin buku kondisi terumbu karang Indonesia yang di LIPI dikeluarin itu, saya ngusulin sebenarnya kemarin ada yang jenis karang yang di Padang sama di Singapura yang ada. Ini namanya Podabacia kunzmani gitu. Jadi kalau seandainya ini dimasukkan jadi 570. Sementara referensi saat ini itu 569 di buku kondisi terumbu karang Indonesia yang dikeluarkan LIPI yang 2019 ya. Kemudian materi yang akan sampaikan ini untuk mahasiswa juga sebenarnya kelas studi karang. Kemudian perkembangan secara aseksual yang tadi
transplantasi secara seksual dan bentuk pertumbuhan karang yang lain. Ini barangkali saya skip saja. Ini juga barangkali singkat saja. Karang itu adalah termasuk hewan penyengat gitu, hewan penyengat. Dia bersama dengan bertetangga dengan ubur-ubur, anemon gitu. Ini poinnya. Ini kalau mahasiswa ini lebih panjang lagi. Kemudian, nah ini yang transplantasi karang, ada yang fragmentasi, ada propagasi, ada transplantasi. Saya buat bukunya kemarin propagasi. Ini cara karang itu membesarkan diri, jadi dia menambah jumlah polipnya. Jadi polipnya itu dia membelah, bisa dari dalam, bisa dari luar. Ini orang yang bisa identifikasi karang ini sangat penting nih. Buddingnya polip karang itu ada ekstra, ada intra. Ada Pak Abra juga tadi, saya lihat. Secara kemudian ada lagi perkembangan secara seksual yang lain. Jadi gamet jantan tidak berperan dalam perkembangan yang ini, parthenogenesis. Nah, ini saya pernah penelitian kerjasama dengan CP Cahaya Baru, salah satu eksportir. Ternyata fungnya itu tidak selalu secara seksual, dia bisa namanya polip bile out ya, pembentukan polip, dan polip ini dari karang mati. Jadi saya melihat, jadi ternyata dengan proses ini ada eksportir yang menjual karang fungnya itu dari menunggu tunas yang tumbuh dari anakan yang tumbuh dari indukan yang mati. Ini menarik juga untuk potensi penelitian teman-teman. Ini berapa satu induk itu berapa jumlah anakan yang bisa keluar dari satu indukan. Nah, jadi indukan itu sebelum matinya dia berusaha untuk mengeluarkan anakan. Ini sejarah transplantasi karang di Indonesia. Saya waktu itu masuk pasca sarjana IPB. Saya berusaha mencari informasi. Ya, ada juga yang secara personal. Ada Pak Kunsen, Profesor Kunsen di Manado itu katanya tahun 1962 itu dia sudah transplantasi karang jenis Galaksia katanya. Memang benar di dunia itu tahun 70-an itu sudah mulai berkembang transplantasi karang. Tahun 72 atau 70-an itu kalau saya sendiri itu ibaratnya masih belum lahir, malah 72 saya baru lahir kan. Artinya yang menjadi tantangan bagi kita di Indonesia, saya pribadi merasakan ya, kita ketinggalan kemajuan dalam riset itu sekitar kemarin saya penelitian tahun berapa ya, ini hampir seumur saya gitu, kurang lebih seumur saya gitu, atau 40, saya 50 atau 50 atau 40 tahun kita terlambat kemajuan penelitiannya dibanding dengan negara luar. Sama dengan penyakit karang juga, S3 saya penelitiannya di Indonesia itu tahun 2012 ya, 2012 penelitiannya. Ternyata referensi yang dunia itu 1972 mereka sudah ada. Pertama kali ditemukan penyakit karang itu jenisnya black band disease. Itu di Arab Saudi, ada labnya mereka, saya lupa namanya siapa ya. Malah ayahnya penyakit karang ya, father of the coral disease,
in the world. Jadi sekitar seumuran ya sekitar 40 tahun kita terbelakang. Itu khusus saya membatasi transplantasi karang dengan penyakit karang. Saya tahu di bidang-bidang yang lain ya. Pak ini barang Indraja bagaimana atau yang lain apa gitu. Jadi penelitian karang, transplantasi karang itu ada sekitar 25 mahasiswa kemarin S1, ada yang S2 juga, saya S2-nya. Kemudian awalnya Pak Sadarun, Pak Sadarun ini saya belajar datang ke rumah dia gitu, ke Pak kosnya, di mana gitu. Kemudian saya dikenalkan dengan waktu itu belum belajar, malah tahun pertama itu belum belajar, sudah kali ya, sudah belajar dengan Pak Deddy Sudarma gitu. Jadi pembimbingnya Pak Deddy Sudarma, saya ketemu, akhirnya dikasih ide gitu. Ya. Jadi idenya ukuran koloni karangnya beda gitu. Jadi ukuran yang berbeda itu karangnya masih hidup atau laju pertumbuhannya masih bisa gitu. Ini ternyata sangat penting sekali sekarang ini bagaimana kita seminimal mungkin mengambil indukan dari alam gitu. Jadi karang bercabang kalau Acropora itu satu cabang aja istilahnya atau tidak ada cabangnya. Saya berhasil hidup semuanya gitu. Bisa hidup. Kemudian memang ada satu koloni yang mati itu gara-gara karena kita tiap bulan disikat. Jadi memang ada yang mati gitu karena disikat bukan karena kualitas air atau sedimentasi di Pulau Pari untuk lokasinya. Kemudian ada teman lain lagi Abdul Haris itu yang tentang spora, ada juga 2 orang yang kerjasama dengan IPB, nggak salah ya, Universitas Bremen 2 orang, ada cewek sama laki-laki gitu waktu itu. Ada siapa ya dosen orang Jerman di IPB gitu. Kemudian setelah penelitian ini juga kerjasama dengan AKI, P2 Olipi dan IPB. Dia PIP-nya Pak Deddy Dharma, ya Suarsono dari LIPI, artinya teman-teman ya alumni IPB juga dulu, ini stafnya juga ya. Di sini kita selesai kita berhasil transplantasi karang, kita mengundang semua stakeholder menunjukkan bahwa ternyata karang itu bisa ditransplantasi gitu. Ini awal tahun 99 ya 98 saya S2 99. Jadi aku itu mengajak semua stakeholder memperkenalkan atau menunjukkan bahwa karang itu bisa ditransplantasi ditransplantasi, bisa untuk karang hias, bisa untuk rehabilitasi. Ini sekarang itu sudah berkembang karena sudah dikenalkan ke eksportir. Kita itu, ini ada juga Pak Abrar juga yang tim inspeksi ya, audit eksportir itu setiap 2 tahun sekali minimal diaudit. Jadi mereka harus menunjukkan label tagging. Ya, ini eksportir yang mengikuti, kita membuat protokolnya. Hampir semua stakeholder kita undang membuat protokolnya. Salah satunya protokolnya harus ada tagging ini. Tagging ini yang dapat kita traceability kebenaran jenis karangnya. Ini koloni yang kita lihat itu sudah propagasi yang keberapa. Kemudian individu yang dipropagasi sudah berapa. Nah ini label ini kemarin saya presentasikan juga di Refuture di Florida kemarin sama Mbak Ade juga, Mbak Tris. Mengenalkan bahwa kita tuh punya protokol yang ketat sebenarnya, ya sebenarnya ketat, tapi ada juga yang memasang label ini 4 hari sebelum audit, gitu. Ketahuan. Ini pentingnya ilmu bagi tim auditor, mana yang baru, ada yang segmennya jadi yang masih baru 2 minggu gitu, ada. Maka laju pertumbuhan karang kita punya ilmu juga gitu. Jadi kita tidak. Ini gambar 1, 2 ini bulan 11
dia melakukan fragmen karang ini gitu. Jadi kalau bulan 11 ternyata semennya sekarang bulan berapa, semennya masih baru atau anakannya yang ditanam sudah besar gitu. Ini perlu kita curiga gitu. Jadi kita mengasih nilai sesuai kayak seperti kuliah gitu. Ada nilai A, nilai B, nilai C, nilai D. Kalau C mereka dapat, mereka harus ngulang lagi gitu. Kita tunjukkan ini kekurangannya. Kalau kita audit lagi dapat C juga, berarti perusahaannya tidak diizinkan ekspor. Kalau 2 kali C. Ini saya sampaikan waktu review kemarin ini. Tagging, masalah tagging. Nah, ini penelitian saya yang S2 tadi ini. Jadi kita melihat apa sih sebagai catatan penting atau di lesson learn ya, namanya yang kita ambil dari penelitian ini. Ini dari gambar 9 ini kondisi umur 2 bulan masih kecil. Ini gambar 7 ini setelah 6 bulan saya ambil sampelnya berapa. 8 dengan 7 ini setelah 6 bulan gitu. Jadi kalau Acropora, nah ini sangat penting sekali kita ini. 2 bulan umurnya berapa, 6 bulan jumlah cabangnya berapa. Saya malah yang gambar 6 ini Kuminata, nggak salah ya. Menghitung jumlah koralitnya, semuanya saya hitung jumlah koralitnya pertambahannya per bulan. Nah, jadi kita tidak bisa dibohongin pertumbuhan karang yang sekarang ini umurnya berapa. Jadi ya, secara global bisa kita prediksi gitu. Jadi jumlah aksial koralitnya saya hitung. Acropora donoi namanya, Acropora donoi. Waktu itu saya membandingkan lokasinya antara Goba, Windward, dan Leeward. Ini daerah terlindung dengan ombaknya yang lebih banyak. Di Pulau Pari ya. Nah, ini umur, ini tidak salah umur 8 bulan ya, ada tertutup ya. Oh, 1 tahun tutup di ikonnya. Umur 1 tahun seperti ini. Jadi yang mati itu kalau 1 tahun memang matinya ada 2 ya. 1 ini di paling ini saya ambil sampelnya, saya keringkan yang tadi sebagai contoh. Nah, seperti ini umur 1 tahun seperti ini gitu. Nah, jadi yang gini-gini ternyata ada manfaatnya dalam mengaudit karena saya salah satu tim auditor Karangyan. Ini yang sama. Jadi sebagian besar presentasi orang-orang yang termasuk yang researcher kemarin tentang coral restoration, mereka itu cuma pelaksanaan aja gitu, pelaksanaan. Mungkin tidak ada pengamatan 1 tahun. Saya itu ada 1 tahun, ada 2 tahun, ada 4 tahun, ada 8 tahun, ada 13. Terakhir berapa ya? 13 tahun atau lagi. Jadi paham betul ini gitu. Jadi mereka itu sebagian besar proyek-proyek yang ada itu hanya pelaksanaan awal, mungkin monitoring sekali gitu sudah selesai gitu. Nah, jadi yang informasi yang sangat menarik itu adalah kalau musim alganya banyak itu memang ada musim hujan dia banyak, itu ekstra sekali membersihkan. Kemudian saya itu ketemu kalau setelah umur 3 tahun itu ada Drupella itu gastropod yang memakan karang. Gitu. Jadi tidak bisa kita pas pelaksanaan monitoring sekali sudah kemudian ada statement menyatakan sudah merehabilitasi karang sekian area atau berapa gitu. Dia tidak tahu ada kendala-kendalanya setelah 3 tahun. Kemudian yang anehnya adalah karang itu kalau Drupella itu bagian bawah itu dimakannya dia menjadi rapuh, kemudian dia patah. Nah, kemudian yang menarik lagi jenis
Acropora formosa lebih cepat rapuhnya dibanding yang ada saya coba Donoi sama Acuminata. Nah, kalau Donoi itu, nah ini juga terlihat ini rak saya kan berdempetan itu. Jadi walaupun antara Acropora, ternyata setelah beberapa tahun Acropora Donoi itu satu raknya mati gitu. Saya menduga karena datangnya setelah 2 tahun atau ini kenapa matinya karena kompetisi antara Acropora nobilis nobilis sama Formosa waktu itu. Jadi ada kompetisi antar walaupun satu genera gitu. Itu asumsi saya Donoinya mati setelah umur 2 tahun gitu. Nah, ini juga jadi kalau kita menyatakan pas pelaksanaan restorasi sudah merehabilitasi sekian gitu, ternyata 2 tahun mati mengalami kematian. Ini umur 1 tahun seperti ini tadi kan, 4 tahun seperti ini sudah besar Acroporanya. Ada 7 tahun. Sorry ini tertutup sama ini. Ada 7 tahun, ada yang ini yang terakhir yang sebelah kanan ini saya ukur setelah pengamatan berapa tahun, saya lupa nih. Sekitar 3 meter dia. Ini Acropora acuminata. Acropora acuminata tuh sekitar 3 meter, 3,19 cm setelah berapa tahun. Oke. Sorry. Nah, ini catatan-catatan. Jadi kalau sana pengikatannya tidak kuat, jadi waringnya lepas gitu. Nah, ini pengalaman saya kemarin itu kalau rak besi yang seperti ini umurnya cuma 8 tahun. Rekrutmen karang itu banyak di rak besinya. Ada juga yang black band disease. Ya, karena saya belajar penyakit karang berikutnya, jadi sampai S3 saya masih mengamati transplantasi karang ini. Gitu. Jadi ibaratnya penelitian S2 saya sampai berapa tahun ini? 10 tahun lebih. Saya amati. Nah, ini yang mati satu koloni itu bagian atas ini agak yang buram ini mati gitu setelah berapa tahun. Nah, ini perlu survei yang panjang. Kemudian karang yang secara rekrutmen itu bisa menutupi karang transplantasi mana. Ini yang transplantasi dilakukan oleh Aki ya, bukan penelitian S3, S2 saya. Jadi karang Montipora itu lebih cepat tumbuhnya menutupi karang yang di bawahnya. Kurang jelas karang jenis yang di bawahnya. Oke. Nah, ini aplikasi ke masyarakat. Yang tadi berarti ke eksportir udah ya. Kita kerjasama dengan masyarakat. Metodenya saya coba lagi metode yang ekonomis itu. Saya antara substratnya saya hubungkan dengan kawat gitu. Ini kawatnya harus ada ukuran tertentu sehingga tidak bengkok dengan arus. Ini berhasil berapa bulan. Ini memang kegiatan kantor, lokasinya jauh dari kantor. Jadi memang dalam selama kegiatan proyek aja ini masalahnya. Jadi kalau metode sudah bagus, sudah recommended, berarti kita bisa gitu. Ini beberapa metode yang lain ada di buku saya juga ini. Karena survei keliling-keliling Indonesia ada beberapa metode, ada yang listrik juga, ada yang paralon juga, ada yang beton. Kalau sekarang ada banyak lagi ya jenis-jenis yang lain. Ini desain audit, jadi 3-6 bulan ini pertumbuhan cepat. Ini masa panennya boleh panen ya kalau di lingkup eksportir ya, 8-12 bulan ini tumbuh sedang.
Ini termasuk eupilia di sini. Nah, ini yang bermasalah ini jenis ini. Jadi saya sudah mulai juga penelitian seksualnya ini. Sudah ketemu larva dan gamet jantan betina sudah ketemu. Tinggal spawningnya gini, trigger spawningnya ini penelitian berikutnya nanti. Nah, ini yang belum, mungkin kalau di fragmen ini agak lama tunggunya. Jadi ada penelitian di farm juga, ada yang di alam. Nah, sekarang yang berkembang itu kalau di dunia di farm dia, jadi di ex situ ya istilahnya, ex situ. Jadi ex situ itu kita belum juknisnya atau protokol atau buku panduannya belum ada di belum. Ini tugas kita berikutnya nih Pak Abrar sama teman-teman yang lain, dan buat aturan bagaimana budidaya karang, tujuannya karang hias di farm, aturan-aturan itu. Nah ini di alamnya seperti ini, indukan ini dikasih jarak, ini mereka satu rak berikutnya, tapi mereka berawat. Nah ini kelihatannya label nih, saya ini foto Pak Seksono. Jadi kalau 4 hari sebelum, jadi kalau 4 hari sebelum kita audit kertasnya masih putih bening seperti ini, berarti masih baru dipasang. Ini yang saya sampaikan di Florida kemarin. Jadi saya mengamati sebenarnya penelitian Dondi juga yang salah, eupilia ya. Jadi saya singkat aja di sini. Jadi saya sama juga penelitian saya S2 kemarin. Jadi ada yang 1 cabang, ada yang 2 cabang, ada yang 3 cabang gitu. Jadi 1 cabang itu berapa bulan sih dia bisa menambah cabang berikutnya gitu. Jadi setelah 5 bulan saya amatin, ternyata yang 1 cabang tuh rata-rata bisa 3 cabang pertambahannya setelah 5 bulan. Pengamatan saya setelah 5 bulan, karena pandemi waktu itu nggak boleh ke lapangan, anggaran dipotong. Jadi 5 bulan berikutnya saya ke lapangan, sudah dapat hasilnya, di rata-ratakan semuanya 3 cabang. Jadi 3 cabang tuh ya memang benar 5 bulan, karena pertumbuhan sedang ini 6-8 bulan ya sudah diizinkan untuk diekspor. Jadi ilmu seperti ini sangat penting bagi kami peneliti, apalagi sebagai auditor, memprediksi umur karangnya sesuai dengan protokol yang dianjurkan di aturannya di eksportir karang yang kita buat. Nah, jadi bukan ini aja sebenarnya tantangannya, semua jenis sebenarnya, jenis, apalagi nanti di farm. Katanya di farm itu kalau potongnya lebih kecil itu lebih cepat lagi tumbuhnya. Barangkali itu saja, ini saya singkat aja, ini saya sampaikan waktu kemarin. Kemudian saya mengamati ini aja, keberadaan karang, bagaimana eksportir itu menempatkan jenis karang itu sesuai dengan kedalaman. Ini saya sampaikan juga kemarin. Jadi umumnya yang cepat tumbuh itu di bawah 5 meter, 0 sampai 5 meter gitu. Saya temukan dari ini khusus di Banyuwangi aja ada sekitar berapa ya? 15 perusahaan, 23 spesies yang di kedalaman 5 meter. Yang pertumbuhan sedang itu ada 34 spesies, slow grow itu ada 14, jadi lebih dari 15 meter ada 14 spesies. Jadi total yang sudah berhasil kita transplantasi itu ada 71 spesies. Ini ditemukan di Banyuwangi. Nah ini yang menarik juga bagi student juga, bagi mahasiswa kalau mau. Kenapa di lokasi Banyuwangi ini hampir semua jenis karang bisa hidup di sini gitu. Sementara lokasi-lokasi lain tidak bisa. Paling karang acropora saja, polit besar tidak bisa. Gitu. Hampir semua lokasi kecuali di Banyuwangi sama Kendari, tidak salah ya. Saya hampir keliling semua lokasi transportasi karang eksportir ini. Barangkali Kendari sama Banyuwangi. Gitu.
Ini kita sangat butuh sekali peralatan kualitas air yang menjelaskan apa ya, fenomena ini ilmu sainsnya apa gitu, alasannya. Jadi kalau eksportir itu semuanya diawali dengan coba-coba gitu. Coba berapa jenis, ternyata jenis ini tidak bisa hidup di lokasi ini, berarti tidak kedepannya tidak bisa gitu jenis ini. Tapi di Banyuwangi ini bisa semuanya ya. Ini ide saya yang belum terlaksana karena kita terbatas tim sama peralatan. Ini kalau IPB ini bagus sekali nih. Jadi bisa kita sebagai apa ya, konsultan perusahaan ingin membuka lokasi budidaya karang gitu. Nah, jadi teman-teman cukup membawa tas alat-alat peralatan kualitas air, cek ini jenis ini bisa hidup, jenis ini bisa hidup, jenis ini tidak bisa hidup. Nah, ini ide yang belum terlaksana dari saya. Barangkali itu aja, Don. Oh, ini benefit satu lagi yang ini pendapat saya gitu. Lokasi transplantasi karang yang eksportir yang mereka jaga itu, menurut saya secara langsung mereka sudah membuat suatu protected area yang sangat bermanfaat kalau ada karang yang ada di sekitar lokasi tersebut. Yang jelas tidak ada lagi bom atau penangkapan menggunakan racun ikan. Jelas daerah itu dijaga mereka. Kemudian kita memang melihat banyak larva rekrutmen karang yang ada di sekitar tersebut. Jadi kalau penelitian nggak tahu, kalau kita kerjasama dengan eksportir sangat bagus sekali kita mempelajari spawning seasonnya karang yang ada di. Jadi disisakan indukannya, jangan indukan mereka tuh memang dipelihara ya. Jadi kita cuma menaruh jaring penangkap larva aja gitu. Ini ide saya juga yang belum, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini terlaksana nanti. Itu saja barangkali, terima kasih. Ya, waktu kemarin itu saya disponsori oleh, jadi teman-teman Refuture itu awalnya saya dikasih dana 750 US. Ya, saya balas emailnya, kalau dari Indonesia 750 tidak cukup gitu. Terus saya bilang, saya kalkulasi kan, jadi sekitar 1.800. Oke katanya, oke. Jadi kita sponsorship itu kalau dari luar itu ada 2 kali pengalaman saya training di Great Barrier Reef. Awalnya pesawatnya tidak dibayarin. Saya bilang sama siswa dari Indonesia, nggak mungkin bayar tiket untuk ke Great Barrier Reef nih, itu 2 minggu. Kalau fasilitas sana sudah gratis, gitu. Tiket pesawat aja. Jadi banyak teman-teman yang berpengalaman tentang negosiasi funding barangkali yang bisa bercerita juga. Apalagi mahasiswa Indonesia, ya nggak apa-apa lah kita dari Indonesia gitu. Tapi kita melihat ilmunya sangat banyak sekali. Saya rasakan Refuture kemarin itu, saya merasakan lagi keterbelakangan atau keterlambatan perkembangan riset yang kita laksanakan di Indonesia gitu. Itu ide saya sebenarnya 20 tahun yang lewat setelah saya berhasil transplantasi karang, saya ingin beralih ke seksual. Ternyata di lembaga saya tidak mendukung. Sekarang saya melihat, menyaksikan, wah orang sudah berhasil semuanya gitu. Nah itu mohon maaf kalau saya berpendapat seperti itu. Mungkin teman-teman merasakan sama atau tidak, atau merasakan Indonesia risetnya sudah maju atau bagaimana, silakan saja. Itu pendapat saya pribadi. Terima kasih Dondi, terima kasih saya diundang juga. Mohon maaf kalau materinya barangkali ada yang sudah mendengar juga ini materinya, tapi dikembangkan sedikit-sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, menarik sekali. Ini ceritanya langsung dari awal pangkalnya ya, dari tahun 98, 99. Kayaknya disitulah puncak-puncaknya kita kenal dengan dunia transplantasi gitu ya, Mas Afri ya. Gimana
Saya ingat banget tuh pada saat itu tuh Prof Dedi bilang, ya udah transplantnya dibalik aja gimana gitu. Dibalik gitu ya. Dibalik. Ternyata dia bukan ke bawah dia hidupnya, tapi malah ke samping dan mencari cahaya seperti itu. Ternyata Prof Dedi itu lumayan sangat ini untuk membimbing kita di dunia transplant tuh pada saat itu sangat fokus gitu. Iya, iya. Oke, baik. Kita tunggu nih, kita masuk ke sesi diskusi ini. Saya berharap diskusinya ini karena langsung kepada pakar transplantasi ya. Ini penerus-penerus daripada mungkin Pak Suarsono, Pak Profesor Suarsono, Profesor Dedi Sudarman, itu kalian nggak ketemu. Nah ini anak bimbingnya nih. Sama aja berarti ilmunya. Masuk Dondi. Dondi sama Begin. Iya. Baik, ditunggu bisa di chat ataupun bisa raise hand 3 penanya pertama. Saya tunggu raise hand-nya. Sambil menunggu raise hand-nya, ini ada pertanyaan yang bisa saya langsung bacakan. Kalaupun ada yang salah bisa dikoreksi Bang di kolom chat. Izin bertanya Pak Ofri, setelah rehabilitasi atau transplantasi dilakukan selama 3 tahun, kondisi karangnya sudah menumpuk. Setelahnya rencana apa yang peneliti akan melakukan? Ketika saya membaca beberapa jurnal, hasil akhir dari restorasi atau rehabilitasi memang membiarkan karang tumbuh secara alami. Apakah dibiarkan saja lalu menumpuk dan mati dengan sendirinya? Atau setelah tumbuh masih ada tahapan selanjutnya agar kegiatan rehabilitasinya berjalan maksimal dan berkelanjutan? Siap, monggo Pak Ofri. 3 tahun ya. Akhir restorasi memang biarkan. Iya, memang umumnya kita biarkan gitu ya. Makanya berdasarkan pengalaman penelitian saya, jadi kalau memang rehabilitasinya akan dimulai, diusahakan dalam satu rak ini kalau dapat satu jenis, antara rak 1 dengan rak 2 walaupun jenisnya sama, dikasih space juga jaraknya, itu step awal yang harus kita pahami gitu. Ini termasuk proyek besar atau proyek apa gitu. Jadi proyek besar atau proyek apa itu harus ya, konsultasi atau meng-hire orang yang paham tentang biologinya karang. Ada yang kompetisi. Jadi karang itu ada yang saling membunuh dia karena kompetisi antar space ruang. Jadi karang cepat tumbuh akan dibunuh atau oleh karang yang lambat tumbuh karena dia berusaha bisa hidup juga kan, sama kayak kita juga manusia barangkali ya, kalau dalam terjepit ya akan terjadi kompetisi. Kemudian apa tadi katanya kalau menumpuk atau mati, ya memang kembali ke kodrat alamnya gitu. Dia akan fragmen secara alami karena tidak ada program ini ya. Mungkin bisa sebagai induk lagi. Jadi yang sudah besar kita pakai untuk induk lagi untuk ke daerah yang lain. Ya, jadi sementara memang dibiarkan ya, Mas Dondi ya. Tidak ada yang tahapan kegiatan rehabilitasi berjalan maksimal dan berkelanjutan. Dia dimanfaatkan sebagai induk lagi untuk lokasi yang lain. Oke, memang selama ini ya sampai ke tahap berarti ada tahap klimaksnya ya, ketika habis itu saling memakan ataupun saling tumpang tindih dengan lainnya karena sudah terjadi kompetisi ruang. Ini ada pertanyaan nih, ada yang resen 2 dari Mas Sandi dan Mas Abrar. Mas Sandi dipersilakan Mas. Ya, cek. Halo, apakah sudah masuk suara saya? Masuk Mas. Mas Sandi. Pak Dondi Arafat sama Pak Ofri Johan. Terima kasih atas waktunya. Saya Sandi dari CV Cahaya Baru, Pak. Ingin menanyakan yang pertama tentang
fenomena spesies fatigue Pak, atau kelelahan spesies. Jadi kami menemukan di farm kami itu pernah menanam satu jenis Acropora, yaitu Acropora desalui. Di lokasi yang sama beberapa bulan atau tahun sebelumnya di situ cepat tumbuh. Kemudian setelah mungkin kelelahan spesies itu, kali ini spesies itu susah tumbuh di lokasi yang sama. Dalam hal ini Acropora desalui. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua itu tentang domestikasi Euphyllia glabrescens, Pak. Karena di sini kami melihat bahwa glabrescens ini high demand di pasaran ornamental coral trade ya, Pak. Terus di situ juga ada kecenderungan bahwa varian yang memiliki warna bagus itu justru malah mortalitasnya tinggi. Sementara varian-varian yang permintaannya rendah seperti warna-warna yang kurang diminati, warna gelap, coklat maupun hijau, itu kami lihat survival rate-nya tinggi, mortalitasnya rendah. Nah, itu apakah ada fenomena atau penjelasan secara ilmiah dari Pak Ofri Johan di sini? Mungkin sudah memiliki pengalaman terkait hal tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Hendy. Pertanyaannya luar biasa ini. Hasil daripada experience di alam sepertinya Mas Ofri. Iya, iya. Ini bisa langsung ditanggapin Mas, biar nggak lupa nih, panjang soalnya. Ya. Sandi cewek baru mana? Bali itu? Di Bali, Pak. Oh, Bali. Oke. Oke. Jadi Acropora desalui tadi di fragmen apa enggak ya? Di fragmen di serangan, Pak. Ya, jadi indukannya ya. Betul. Induk yang lama tumbuh itu indukan atau anakannya? Indukannya kemudian mati secara massal tiba-tiba karena itu berkurang gitu. Kemudian anakannya ketika kami transplant juga itu tidak tumbuh sebagus tahun-tahun sebelumnya, Pak. Tapi anakannya ada bekas potongan nggak? Anakannya nggak ada. Itu potongan dari indukan yang kami transplant. Maksudnya ada bekas potongan yang sebelumnya gitu? Enggak, Pak. Kecuali di pangkalnya ya, yang kami tancapkan di media pelekatnya. Ya, ini Mang, kalau kita ikutin diskusi dengan eksportir ya, Mas Andi sudah berapa lama kerja ini? Saya baru jalan 2 tahun, Pak. Nah, iya, ini diskusinya ini sudah lama sebenarnya. Kalau saya sudah berapa tahun ya? Sejak 2001 ya, saya diterangi dulu, sudah kerjasama dengan eksportir. Jadi ini diskusinya sudah lama memang. Jadi mereka eksportir itu meminta pembaruan indukan. Kalau seandainya karang Acropora desalui ini sudah berapa kali dimanfaatkan sebagai induk, misalnya sudah berapa kali potong, dia akan mengalami kelambatan tumbuh, atau tadi istilahnya istilahnya potik apa gitu ya. Nah, jadi memang itu. Jadi eksportir itu meminta penambahan kuota indukan karena indukan lama itu sudah lama tumbuh. Itu memang saya beranggapan itu sudah alaminya seperti itu. Sama kayak kita juga ya, kalau ibu kita sudah berapa orang melahirkan anak, jadi umurnya atau kekuatan fisiknya sudah berubah barangkali gitu kali analisanya gitu ya. Kemudian Euphyllia glabrescens mati, saya nggak tahu matinya ini untuk penelitian yang kalau saya menduga itu kenapa dia warnanya bagus, karena zooxanthellanya bisa kelimpannya tinggi, bisa jenis zooxanthellanya memang warna-warni. Mungkin jenis zooxanthella yang warna-warni ini sangat rentan dengan perubahan lingkungan. Misalnya yang kita lihat ya, mohon dikoreksi, kalau karang yang berwarna-warni itu ditaruh di akuarium misalnya 2 bulan, atau ini dia warnanya sudah berubah, berarti
zooxanthellanya itu yang memberi warna itu berubah dia. Berubah bisa kepadatannya atau dia katanya zooxanthella bisa berubah apa ya? Ada lagi istilahnya di bawah spesies itu ada lagi namanya, saya lupa lagi. Secara genetik dia berubah dia. Kemarin saya mengamati ini nih. Clade namanya clade-nya, dia berubah clade-nya. Nah, saya kemarin mengamati ini kepadatannya, jenis clade-nya apa. Jadi walaupun zooxanthella spesiesnya sama, tapi clade-nya bisa berubah dia. Nah, ini yang membuat. Jadi kalau perubahan ini tidak didukung mengganggu pertumbuhannya awalnya, terlihat dari warnanya bisa berubah, makanya mortality-nya tinggi gitu. Beda dengan karang jenis yang sama, Gablarescens, tapi dia warnanya tidak cerah, tidak bagus sebagus tadi. Itu secara alami dia itu sudah beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Dengan lingkungannya. Ada juga eksportir yang bilang karang Euphyllia yang berasal dari Jepara. Jepara, tahu nggak Jepara itu? Kita pernah survei di sana, Euphyllia banyak sekali, itu di muara sungai. Nah, jadi Euphyllia yang di dekat sungai yang sedimentasinya tinggi itu akan lebih tahan. Yang sedimentasi tinggi itu artinya Euphyllia-nya kurang bagus berarti warnanya kan, kurang bagus. Itu dia itu akan lebih tahan terhadap mortality-nya rendah gitu. Nah, ini informasi dari eksportir sendiri gitu. Makanya ada juga yang konsumen itu suka dengan jenis eksportir itu ada yang suka bahwa karangnya yang bertahan hidup gitu, yang mortality-nya rendah gitu kan, karena proses pengirimannya juga dia tahan. Malah saya lihat di eksportir itu di farmnya itu kan di treatment dulu, yang dibalik posisi. Jadi dibungkus dengan air, dengan udara itu kan kadang di kardusnya kan ada yang terbalik atau apa gitu. Jadi sebelum dikirim dibalik dulu gitu supaya dia beradaptasi gitu. Jadi karang yang warna-warni ini kayaknya beradaptasinya kurang, lebih kemampuan adaptasinya rendah gitu barangkali. Mungkin kaitannya dengan zooxanthellanya tadi. Kalau zooxanthellanya berkurang itu yang namanya bleaching itu kan. Kepadatannya berkurang, bleaching. Kalau tidak bisa kembali lagi zooxanthellanya itu dalam berapa hari dia mati. Barangkali ini Pak Uus lagi merokok nih, aduh mantap. Oke. Lagi ya. Itu dia. Gimana Mas Andi? Oke, terima kasih Pak Ofri. Ya, Mas, sama-sama. Baik, kita masuk ke diskusi berikutnya dari Mas Abrar. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Dondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Udah Ofri, apa kabar? Nah, ini. Aduh, mantap nih Pak Abrar. Ya, menarik Pak Ofri apa yang disampaikan. Jadi ini semacam kilas balik yang disampaikan Pak Ofri. Bagaimana sebuah kajian riset di awal itu akhirnya bisa bermuara pada sebuah pemanfaatan yang sudah ada hingga saat ini. Dan Pak Ofri juga sudah menyampaikan cukup runut ya, sistematik bagaimana proses itu bisa dilalui semua melalui pendekatan sains atau ilmiah. Ini menarik sekali Pak Ofri. Namun ada beberapa hal mungkin yang dalam hal ini sebenarnya update dan melengkapi Pak Ofri. Ada beberapa itu terkait dengan biodiversity corals. Nah mungkin memang ini terutama setelah tahun 2010 ya perkembangannya cukup pesat sekali, terutama karena ada pendekatan genetik ya. Nah memang
seperti yang disampaikan Pak Ofri, mungkin Indonesia ada sekitar 600-an lebih spesies itu, bisa jadi ada perubahan saat ini. Tapi untuk yang di global itu saat ini ada lebih 1.500 jenis coral ya, 1.500 jenis coral yang itu terakhir di 2028 melalui IUCN Red List itu hanya tercatat sekitar 845 jenis. Jadi perkembangannya hampir 2 kali lipatnya. Jadi ini mungkin juga akan update untuk jenis-jenis sekarang yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada beberapa hal yang menarik tadi Ovi terkait dengan riset-riset yang sifatnya temporal, time series. Nah, itu juga mendapatkan data-data yang cukup bagus, terutama dalam hal mendukung kebijakan-kebijakan dalam pemanfaatannya, dalam hal budidaya, kapan panen, dan lain sebagainya. Ini sangat membantu. Nah, cuma menarik tadi itu mungkin juga ditambahkan beberapa informasi Pak Ofri untuk jenis-jenis yang sudah dilakukan sampai 12 tahun dari terakhir ya. Artinya untuk jenis tertentu, karena di awal tadi kan hanya beberapa jenis Acropora adone, nah tiba-tiba ada yang acuminata, nah ini acuminata pun jauh lebih besar tadi, tapi di awal-awal itu tidak muncul. Nah ini mungkin Ofri saya yakin punya datanya itu, nah nanti ini juga mungkin di pada pertemuan tertentu atau pada publikasi tertentu ini juga sangat menarik untuk dimunculkan Pak Ofri. Karena tadi itu di akhir-akhir muncul acuminata dengan perkembangannya yang luar biasa dan ukurannya yang luar biasa. Sementara yang Done sendiri malahan mengalami penurunan. Terus terakhir Pak Ofri, ini Pak Ofri kan terus riset nih terkait dengan koral transplantasi ini, terutama untuk kebutuhan pemanfaatan melalui budidaya dan lain sebagainya. Nah ini menurut pandangan Pak Ofri ini dengan pendekatan riset dengan data-data yang tersedia saat ini, kira-kira untuk pemanfaatan karang hias Indonesia ini sudah bisa nggak kita meninggalkan panen alam atau tangkap alam dan betul-betul pure melakukan penangkaran. Artinya untuk kondisi saat ini kan sudah cukup lama ya, 2020 awal dimulai dan sudah 2022 sudah lebih dari 20 tahun. Nah kira-kira menurut pandangan Pak Ofri udah siap nggak misalnya pembudidaya karang hias Indonesia ini untuk tidak lagi melakukan penangkapan di alam. Nah karena ini kita buka keran pemanfaatan karang hias, semangatnya memang bagaimana suatu saat nanti Indonesia itu tidak lagi melakukan panen alam atau penangkapan di alam. Ini pandangan Pak Ofri ini kira-kira gimana, seperti apa? Terima kasih Mas Dondi untuk waktunya. Oke. Gimana Mas Afri? Ya. Tanggapannya. Terima kasih Pak Abrar. Ini Pak Abrar nih dari LIPI ini nih, oceanografi dulu yang lama, sekarang BRIN Pro. Pusat Riset Oceanografi BRIN. Saya baru bergabung BRIN. Dan Pak Abran ini juga tim auditor. Jadi tahu betul permasalahan ekspor karang. Kemudian Pak Abra juga malah scientific authority-nya yang resmi ya. Anggotanya ya Pak Abra ya. Bukan lembaganya scientific-nya authority gitu. Saya itu hanya diundang karena keterbatasan tim dalam mengaudit karang. Jadi memang dulu tidak salah juga Pak Pegin juga diundang. Pak Pegin dari universitas. Karena kita kekurangan orang dalam mengaudit gitu. Kemudian tentang ini tadi ya acuminata. Jadi ada 3 jenis sebenarnya S2 saya. Tadi saya coba ingat lagi. Jadi Acropora adone ini yang hanya tidak sampai 2 tahun, yang ini yang mati Sakura. Acuminata
itu memang dari awal Pak Abrar ada datanya gitu. Jadi datanya kecepatan perambatan di substrat, penambahan aksial koralitnya, kemudian ya laju pertumbuhannya pasti. Kalau yang tabulate itu malah enggak. Jadi linear extensionnya yang kita pertumbuhan yang ke atasnya gitu. Jadi harus kita ingat atau kita tagging yang mana yang dulu itu kendalanya saya yang kita ukur yang bulan kemarin gitu yang untuk laju pertumbuhannya. Karena setelah 4 bulan itu ternyata karang yang bukan linear extension yang tabulate itu dia akan maker ini gitu. Kita kebingungan nanti. Jadi tidak bisa penggaris lagi, harus penggaris yang lembut yang mengikuti lenturnya cabangnya gitu, nggak bisa yang keras. Gitu. Pakai benang atau meteran yang tali. Jadi akumulatornya ada lengkap semuanya datanya. Kalau mau ini ada di paper saya, ada juga di publikasi, ada juga. Ada di publikasi online, ada sudah online. Kemudian kalau terkait dengan pendapat ini sebenarnya Pak Abrar lebih paham ini. Kalau seandainya kalian yang saya pahami dengan apanya rule atau apa yang berlaku di scientific authority, konsepnya yang saya pahami adalah jenis sekarang yang sudah berhasil budidaya akan dikurangi atau diturunkan kuota yang dari alamnya. Nah, kalau kita sebagai peneliti kalau kita apalagi saya dulu budidaya balainya budidaya ikan hias gitu. Sekarang kan enggak ya. Kalau kita sebagai peneliti, kalau kita sudah berhasil budidaya, ya kalau dapat yang di alamnya sudah tidak dingin lagi gitu. Itu kan pendapat kita peneliti. Beda dengan kebijakannya. Beda dengan Pak Abrar di lembaga yang scientific authority-nya, bagaimana kebijakannya. Nah, barangkali pendapat peneliti itu terlampau murni, ya kebijakannya tetap ada di scientific authority dengan manajemen authority. Yang jelas 71 jenis tadi sebagian besar sudah bisa kita budidaya. Itu data dari Aki juga, dari Pak Suryo itu ada Excelnya saya dapat. Nah, yang susah itu kan cuma Sinarina, Trichilia, Cataphilia gitu kan. Nah, ini yang tantangan kita coba nanti yang seksualnya gitu. Telurnya, gamet jantan betinanya berapa kalau bisa kita hitung kan. Kalau ratusan kayak ikan klon itu kan 300 berapa gitu butir. Kalau kita berhasil selamatkan hidup sampai dewasa 300 ya kita kaji nanti kajian ekonomisnya. Barangkali itu Pak Bra. Mungkin sedikit Pak Ofri. Maksudnya tadi yang kan Ofri based on riset ini dan beberapa sudah mulai, misalnya di pendekatan reproduksi seksual, kemudian juga melihat kemampuan pertumbuhan, kemudian kemampuan reproduksi. Nah, memang ini sangat membantu. Kebetulan kan memang saya sendiri banyak ikut di SA sebagai tenaga audit dan itu sangat membantu sekali karena memang kita butuh data-data dan informasi. Karena kami mungkin dalam pengamatan lebih melihat kondisi yang sudah real dilakukan dan kita melakukan penghitungan terhadap kemampuan biota karang tersebut untuk dibudidayakan, misalnya kemampuan pertumbuhan, kemudian reproduksi, karena kita sendiri mungkin masih terbatas untuk riset-riset seperti itu. Nah, mungkin Pak Ofri dari riset-riset yang sudah ada dan kemungkinan juga reproduksi seksual, apakah kira-kira itu juga support untuk bisa memulai sebuah penangkaran yang memang sudah bisa meninggalkan tangkap alam atau panen di alam. Kira-kira seperti itu sih sebenarnya Pak Ofri. Artinya bisa memberikan informasi dari hasil riset yang sudah dilakukan. Iya.
Ya, yang paling besar ini ide kita juga itu Pak Farhan, mendukung kan ada permasalahan nih. Kita mulai riset itu biasanya kan ada permasalahan. Ini permasalahan lama tumbuhnya atau tidak bisa difragmen gitu. Maka kita cari alternatif lain gitu. Alternatif lain. Nah, ini nanti kalau dibutuhkan SA, kita sudah punya data nih gitu. Kita misalnya berhasil pelihara dari kecil sampai dewasa, waktunya sekian, kemudian analisis ekonominya, kebutuhan untuk peliharanya sekian, gitu. Nanti kan yang memutuskan ini kan nanti tidak peneliti lagi, jadi kita mengasih data aja gitu. Jadi idenya muncul setelah saya melihat di lapangan, kok susah banget gitu ya, Sinarina nggak bisa, gitu. Paling bentuknya kalau kita paksain bentuknya sudah tidak normal lagi dan kembali normal itu kan lama sekali ya. Nah, maka kita coba dari seksual. Yang menariknya kemarin itu kabar di Florida kemarin itu seksual itu sudah bisa rehabilitasi mereka. Tujuan rehabilitasi secara menyebarkan telur yang sudah difertilisasi ya, yang sudah ini. Jadi disebarkan, punya alat sendiri dia, otomatis alatnya. Dia berenang sendiri alatnya. Di dalam alatnya ada telurnya gitu. Ya sebarin gitu. Di daerah mana targetnya. Ya buset. Ini mereka sudah sampai segitu gitu. Keren juga ya. Jadi kita tidak perlu transplant lagi, kita nyebarkan telur aja. Gitu. Telur yang sudah difertilisasi. Saya ngajak kerjasama dia tuh, nggak tahu semangat sih awalnya, nggak tahu orang AIMS, orang AIMS. Iya. Oke, gimana Mas? Ya, oke Pak Aufri, terima kasih banyak Pak Aufri. Ini menarik sekali. Ya, mudah-mudahan nanti data-data dan informasi yang sudah dilakukan dari kegiatan riset ini bisa kita juga mungkin kalau sudah ada publikasi dan lain sebagainya ini sangat membantu. Terus mungkin juga ini yang juga sering kita temukan di lapangan Pak Aufri, dan mungkin ini jadi ide riset kita ke depan semua ya. Di beberapa jenis ini memang sangat sulit ditransplant ya, sangat sulit ditransplantasi, tapi ada potensi-potensi potensi reproduksi lain selain fragmen ya, karena untuk fragmen karang-karang free living solitaire free living itu susah sekali, kayak Fungidae ya, kemudian kelompok-kelompok dari termasuk Trachyphylla itu sangat sulit sekali dengan transplantasi. Jadi riset-riset seperti itu tapi sudah ada, cuma belum melangkah juga ke kajian. Nah ini mungkin teman-teman yang risetnya sudah mulai ke arah lebih jauh itu juga menghitung kira-kira itu berpotensi nggak dari sisi produksinya. Nah ini juga yang sering jadi kami butuhkan informasinya, karena beberapa jenis kayak Trachyphylla, kemudian Sculinia, Sinarina itu kan soliter yang memang secara transplant susah. Kemudian Fungidae tadi seperti yang disampaikan Pak Aufri, ada reproduksinya yang lain. Ya sedikit meluruskan juga Pak Aufri, itu modelnya bukan bailout ya, bukan keluarnya polip dari koral, tapi itu lebih ke Achota cauli istilahnya untuk yang Fungia ya. Itu juga menarik sebenarnya, tapi kita belum mengukur, mungkin belum ada kajian, karena di kita pun ketika itu disampaikan kita juga sulit memutuskannya, karena secara produksi apakah itu sudah memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan. Mungkin itu tambahannya Pak Aufri. Pak Mauldi, terima kasih atas waktunya. Baik. Oke, ini lanjutkan diskusi berikutnya. Ini ada pertanyaan di kolom chat ya, di kolom chatnya dari Mas Bayu Verbam Fastio. Izin bertanya Pak Aufri, untuk kandidat obat atau rekomendasi obat atau kosmetik dari bahan karang atau soft coral, menurut Pak Aufri bagaimana perkembangannya saat ini?
Dan kira-kira pada usia umur berapa atau ada persyaratan apa saja dari karang tersebut untuk dilakukan riset untuk riset di bidang obat atau kosmetik untuk dilakukan riset di bidang obat atau kosmetik. Mantap nih Pak Bayu. Ini Pak Bayu dari mana nih? Nggak tahu ya. Ada, kalau yang saya tahu ada BRIN itu yang bagian, ada teman saya yang memang bagian obat-obat ini yang dari Balai Riset dia pindah ke bagian yang ini, bagian kesehatan ini salah ini. Riset peneliti bagian kesehatan ini yang, tapi riset yang tentang ini kalau nggak salah parsial, maksudnya dikerjain oleh universitas kalau nggak salah ini ada. Waktu saya penelitian di Pulau Pari itu ada yang dari ITB nggak salah ya, datang bagian farmasi, dia datang ke Pulau Pari mengkoleksi, ada spong, ada ini. Kalau untuk karang sama soft coral saat ini memang belum ada ya, atau gimana Mas Sofri? Nah, soft coral itu sudah ada yang ekstraknya menemukan unsur kimia apa namanya itu ya, kandungannya yang bisa dimanfaatkan untuk obat gitu kan. Kayak apa ya, Inularia flexibilis ya salah ya yang Pak. Nah, Dondi yang soft coral ya. Iya. Nah, itu kan ada kandungan itu tuh bahan aktifnya. Cuman kan aku kurang tahu tuh apakah sudah sampai ke produksi massal atau di Indonesia ya. Perkembangannya bagaimana ya, sebagian besar kayaknya melihat kandungannya sama dengan jenis obat yang dibutuhkan gitu aja kayaknya ya. Mas Doni ya, belum ada produksi massal, saya belum tahu ya. Iya. Berarti kayaknya sih memang kalau saya cari memang belum ada sih Pak Afri untuk perkembangan bahan aktif kosmetik ya dari karang dan soft coral ini. Tapi teman yang di peneliti yang dulu yang KKP yang di kantornya di Sleepy ya, bio apa gitu. Mereka sudah ada yang mengeluarkan mukanya dari tapi bukan ini ya, dari jenis yang lain, kayak dari cangkangnya apa ya? Itu untuk kitin-kitosan kali Mas? Ah ya. Ya ada, itu sudah. Kalau itu sudah lebih canggih sih, dia udah diproduksi juga dan udah ada pengusahanya di Cirebon nggak salah itu ya, untuk kitin-kitosan itu. Ya itu kosmetik apa gitu kan? Bisa ya, kan? Betul. Karena ada pertanyaannya yang dibanding obat kosmetik apa saja. Karang itu saya nggak tahu ya, karang. Soft coral yang saya tahu. Soft coral sih yang bahan aktifnya tinggi. Ya. Dan spons. Spons ya. Mudah-mudahan menjawab ya Bayu. Dari mana nih Bayu nih lembaganya? Saya dari SKHB IPB Pak. Oh, IPB. Ya, kebetulan saya apoteker, jadi saya memang lagi ada niat untuk farmasi bahari gitu. Jadi meneliti beberapa kandidat dari spong mungkin ya untuk anti cancer atau untuk bahan kosmetik gitu. Iya. Bisa direct langsung tuh Mas Bayu. Kalau iya, boleh. Dr. Begin tuh lagi riset itu. Oh iya. Betul, saya juga teman project Pak Begin juga, makanya tadi lagi japri-japrian juga. Ya mudah-mudahan. Mas, makasih Pak. Mas. Makasih Pak Opri. Iya. Berikutnya ini tunggu Bang Uus ya, kita lihat di Mbak Eva nih. Mbak Eva, izin bertanya, dalam pemilihan lokasi transplantasi terumbu karang, kualitas air seperti apa yang dibutuhkan supaya karang tersebut tumbuh dengan baik? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pertumbuhan karang juga bisa dipengaruhi oleh kondisi hidrodinamika suatu perairan seperti kedalaman, kecepatan, arus atau tinggi gelombang, dan kondisi hidrodinamika yang seperti apa yang ideal untuk pertumbuhan karang? Wow, keren. Ini kayaknya anak pasca ini. Ini kayak dari BRIN ini teman saya. Oh gitu. Ya baik Pak. Ini tim bareng di lapangan kita nih. Ya baik Pak ini.
Jadi yang jelas kita yang menarik itu sebenarnya kalau kita bergabung dengan ini dulu teman-teman ini ada yang Tekla ya, Pusat Riset Teknologi dan Kelautan dulu yang KKP lama gitu ya. Jadi sebenarnya mereka punya alat ini, jadi kolaborasi dengan kita yang marine biologi ini mantap sekali gitu, bisa menjelaskan yang ini. Gitu. Yang jelas sekarang ini di Banyuwangi itu ciri-cirinya, kenapa di Banyuwangi itu semua jenis karang bisa tumbuh? Nah, ciri-ciri lokasinya itu kedalamannya bisa sampai 35 meter itu. Itu kita protes itu. Transmate sekarang ditaruh 30. Kita mengauditnya, waduh, ini menyalahi. Jadi jam selamnya sudah bunyi-bunyi itu. Jadi kedalaman jelas mereka itu menaruh, karena karang itu 30 meter atau 25 meter itu jenis-jenis yang warna-warnanya yang malah yang bagus gitu. Yang bagus-bagus warna itu ada di kedalaman yang lebih dalam. Kecepatan arus jelas. Nah, ini dugaan saya nih kemarin yang di Banyuwangi ini. Namun kita belum bisa mengumpulkan data kecepatan arus. Arus ini bagi karang yang bertentakel yaitu butuh jenis pakan alami yang dari alam itu kayak zooplankton atau fitoplankton gitu. Jadi dengan seringnya pergantian arus itu membawa pakan alami itu gitu. Ini cuma asumsi ya, asumsi saya. Kenapa di daerah lain tidak bisa karang yang berpolip besar atau karang-karang yang bertentakel itu hidup, karena faktornya yang ini gitu, harusnya ini yang membawa pakan alami gitu. Kualitas air ya jelas, kita belajar di marine biologi itu kan ada faktor pembatas tumbuhnya karang gitu kan, itu sudah jelas, terima semuanya. Namun ada pengecualian, ada musim-musim tertentu, walaupun musim-musim tertentu adanya air keruh nih di Jepara nih Pak Uus nih yang hadir nih kemarin nih dampingin Karang Geneng enggak salah ya, sungainya apa gitu kan. 1 kilo dari muara sungai itu banyak sekali karang-karang yang bisa yang bertentakel gitu kayak di kuliah. Nah, waktu itu saya presentasi kan di International Coral Reef ini tidak, jadi kita aplikasi metode audit karang tidak bisa nih pakai meteran karena jarak pandangnya berapa ya 20 cm nggak bisa gitu, nggak bisa melihat karang. Jadi kita mengauditnya waktu itu survei potensi waktu itu ya kadang-kadang diraba nih Paus diraba di apa gitu. Jadi hari pertama kita masih bisa lihat 25 cm, hari kedua nggak bisa sama sekali. Waduh, tapi karangnya banyak situ. Dan karang sini yang daya tahannya adaptasi terhadap lingkungan tinggi gitu. Mereka eksportir itu senang mengambil karang yang berasal dari daerah sini karena tingkat kematiannya rendah. Nah ini sangat menarik juga itu. Jadi koreksi apa ya? Saya nggak berani juga ya buku ini bahkan kita koreksi ternyata ada di perairan keruh karang hidup kecuali terutama karang yang bertentakel, dia bisa sumber makanannya dari zooplankton, jadi dia tidak tergantung. Jadi di saat cahaya matahari tidak ada, dia mengambil fitoplankton dan zooplankton. Itu analisa saya tuh. Kemudian terjawab kan Mbak Eva ya, suaranya coba. Terima kasih Mas Ofri. Makasih Pak Dondi. Ya, kemarin saya juga dari ini, Mbak, dari Seket Bang di Sorong itu ya. Itu 0 itu. Putih sama airnya. Airnya jadi memang, dan tiba-tiba di bawahnya itu saya pikir polip besar. Polip kecil. Jenis encrusting tuh ya, segede meja rumah makan kita kayak ada tuh. Tabulet juga encrusting, folios. Gede-gede gaban itu. Dan itu kedalamannya bisa sampai 7-8 meter gitu ya di Seget itu.
terus nemuin beberapa spesies gitu deh. Keren. Oke, tadi ada Mas Endar atau Bang Uus? Dari SN ngambek dia tadi. Siap. Siap kalau boleh. Oh Ya. Bagus nih, tim audit nih. Aduh. Tadi ada Mas Endar juga. Ya, ya Mas Dondi. Silakan siapa dulu ini? Mangga. Pak Uus dulu. Oke. Pak Uus dulu silakan. Siap, terima kasih. Ini menarik ya. Cuma saya tadi telat. Jadi yang pertama Pak Ofri ini dari tahun 2001 beliau itu memang menggeluti ini. Jadi memang kepakaran di bidang ini memang sudah nggak diragukan lagi. Saya cuma pengen istilahnya sedikit aja berbagi tentang yang tadi dari Pak Abrar, yaitu tentang koral alam bisa nggak ditutup dengan ini. Jadi memang di sini perlu perlu keberanian dari pemerintah, karena sejak kalau Pak Opri pasti rasanya sudah tahu ya, waktu itu ada ICTW, International Coral Trade Workshop tahun 2001 itu sudah memutuskan sebenarnya 10 tahun setelah 2001. Nah di sini ada Pak, saya tadi melihat ada Ibu Gayatri gitu ya. Itu pasti orang-orang lama itu pasti paham. Itu sebenarnya 2021 itu sudah ada bahwa 10 tahun setelah itu harusnya kita sudah beralih gitu ke budidaya. Nah, sekarang sudah dari 2000 artinya 2011 itu harusnya sudah beres, tapi kan terus mundur lagi. Kemarin Pak Bu Susi juga sudah moratorium. Muncul lagi. Nah, hari ini sekarang ini sampai 2024 ya. 2024 itu adalah batas akhir. Artinya pada saat tidak ada ya keinginan yang kuat dari pemerintah dalam hal ini, nggak tahu mana nih, saya nggak berani ini apakah dari sisi MA-nya atau dari BRIN sebagai scientific authority-nya, harus ada keberanian, karena yang selama ini tentang transplantasi khususnya di bidang perdagangan ini tidak akan terjadi kalau seandainya tidak dipaksa. Itu kuncinya. Harus ada pemaksaan. Jadi memang dipaksa itu dalam artian bahwa memang dibimbing untuk ke arah sana. Kalau tidak, alam ini ya tidak akan berhenti sampai kapanpun. Dan ini Pak Ofri orang yang paham sekali. Di Rembang yang tadi dijelaskan itu yang istilahnya hampir zero visibility itu banyak sekali. Tapi seberapa sih dia istilahnya kekuatannya dibandingkan dengan istilahnya pemulihannya. Jadi memang di sini harus ada keseimbangan ya, bahwa alam itu masih boleh kalau menurut saya, namun peruntukannya tidak direct gitu loh Pak, tapi lebih dikembangkan kuota yang ada itu untuk ke arah bibit-bibit saja gitu loh. Jadi bibit itu tidak dibatasi, kuotanya itu untuk bibit dan tidak dibatasi. Tapi untuk langsung ke luar negerinya, karena memang sekarang katanya sudah 2024 itu memang istilahnya sudah dikunci bahwa sampai batas akhirnya itu, ya stop sampai situ, tidak lagi ini gitu loh. Tidak lagi nanti nambah lagi dengan alasan apapun gitu loh. Jadi seperti itu. Yang kedua, tentunya saya boleh mengomentari sedikit tentang tadi yang Pak Ofri juga katakan tentang warna dan istilahnya, jadi transplant ini kalau boleh dibilang ini ada dua ya. Dua sisi yang berbeda, yaitu transplant untuk rehabilitasi dan transplant untuk yang namanya trading. Itu sangat berbeda. Untuk trading itu tadi, ini perlu istilahnya dalam hal ini apakah skor segala macam, jangan hanya istilahnya di dalam tatanan ini aja gitu loh. Tatanannya tatanan implementasi. Karena jenis-jenis tertentu, contoh istilahnya Euphyllia glabrescens, kalau Euphyllia glabrescens yang ditanam oleh teman-teman IPB maupun apa, itu nggak ada gunanya untuk istilahnya di perdagangan. Karena sekarang ini untuk perdagangan itu sudah banana gitu loh. Artinya warnanya yang benar-benar kuningnya itu kuning pisang Cavendish. Nah itu adanya itu hanya di kedalaman-kedalaman tertentu. Nah ini perlunya dari BRIN maupun dari pihak perguruan tinggi khususnya dalam hal ini IPB ya, untuk mengembangkan bagaimana sih supaya dia istilahnya yang dari kedalaman tertentu itu bisa dia hidup di kedalaman yang
lebih dangkal. Nah, ini kan ada pengembangannya. Tentunya dalam hal ini harus ada istilahnya niat dari pemerintah bahwa istilahnya untuk untuk pengembangan ini tidak dibatasi dalam istilahnya pengambilan di alamnya. Maksudnya untuk riset ya, bukan untuk trading gitu loh. Jadi dimanapun, nah dengan seperti ini yang tadi Pak Ofri katakan, beliau saya tahu sekali agak kesusahan ya di pemerintah yang sebegini besarnya, koralnya juga besar gitu loh, hamparannya luas, tapi untuk ini tuh tidak ada. Untuk yang namanya penelitian kayak gini tuh hampir minim. Bisa dicek sampai saat ini saya bisa hitung itu orangnya ada berapa seluruh Indonesia itu yang mengerti tentang ini gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak disupport gitu loh. Terus selanjutnya adalah tentang alternatif pengembangan seperti yang tadi dijelaskan. Jadi alternatif pengembangan ini sebenarnya akan terus berjalan, akan lancar kalau seandainya tadi bahwa untuk istilahnya SPS dan segala macam ya, SPS itu small polyp species ya. Jadi jenis-jenis kayak Acropora segala macam itu kan di mana-mana itu orang mengembangkan. Nggak bakalan ada gunanya, maksud saya harus ada yang namanya keanekaragaman. Di sini dalam hal ini bukan keseragaman yang dilihat gitu loh. Tapi karang itu dilihat dari sisi keanekaragamannya. Kalau hanya nanam istilahnya Acropora tidak perlu ditransplant, dibuang-buang juga hidup sebenarnya kan gitu loh. Dalam hal ini tanda petik ya. Ini hanya sekedar biar istilahnya menggugah kita bahwa di dalam kenyataannya orang tuh sukses transplantasi, sukses ini. Tapi sebenarnya suksesnya itu hanya menumbuhkan jenis-jenis yang mudah gitu loh. Nah, tantangan buat para ahli ini adalah bagaimana Anda itu melakukan transplantasi untuk jenis-jenis yang tadi. Contoh, Scolimia vitiensis istilahnya, Lobopilia. Itu kan big polyp species ini agak susah sekali karena istilahnya jangan-jangan IPB aja alatnya nggak ada untuk motong-motongnya. Bagaimana? Paling gampang istilahnya fungia aja. Bisa enggak kalian membudidayakan fungia? Saya pengen tanya, berapa lama istilahnya fungia itu dari 1 dibelah jadi 4 untuk dia kembali lagi menjadi 1? Kan gitu. Ini tantangan. Ini besar sekali ininya. Jadi kalau transplantasi yang dilakukan dari 2001 sampai sekarang, itu tadi aja bedanya Acropora ini Suarsonoi diganti kepada istilahnya Soekarnoi diganti kepada ini, kan cuma itu saya yakin kalau Pak Ofri modelnya nggak perlu pakai penelitian, beliau sudah paham gitu lah. Nah, bagaimana untuk mengembangkan ini? Menurut saya salah satu istilahnya pengembangannya atau rekomendasinya adalah dengan istilahnya reward and punishment kepada istilahnya si pengembang. Kalau memang dia bisa mengembangkan itu, dikasih dong rewardnya sehingga dia terus berkembang gitu loh. Karena mereka kan membutuhkan biaya untuk mengembangkan itu. Dia akan kok menggandeng istilahnya para ahli-ahli ini kalau seandainya memang menguntungkan. Konsepnya adalah itu. Tanpa menguntungkan mereka jangan berharap. Kan gitu. Yang tidak menguntungkan itu hanya pemerintah yang bisa melakukan. Kalau untuk kalangan swasta pasti ada istilahnya kalau menguntungkan buat dirinya pasti disupport. Tapi kalau tidak jangan harap. Kan gitu loh. Nah, ini kan jadi istilahnya kontradiktifnya kan di situ. Jadi harus, kalau dikembangkan ke arah situ, saya yakin sekali gitu loh. Jadi stop istilahnya untuk alamnya, kembangkan untuk transplantasinya, tapi tadi tidak dibatasi. Ya, pengembangan orang itu, ya penelitian orang jangan dibatasi, biarkan dikembangkan. Nah, ini bagaimana caranya BRIN dalam hal ini, nggak tahu Pak Abrar masih ada atau tidak, memfasilitasi itu. Jadi contoh Pak Dondi mau melakukan penelitian jenis istilahnya istilahnya Heliofungia vitensis gitu loh, atau Sinarila lacrymaris gitu ya. Udah kasih aja gitu loh. Saya pengen tahu berapa sih Anda ini kayak gitu loh. Jangan orang sekarang ini mohon maaf Bapak Pak Dondi yang perlu diinikan, ini banyak melakukan kesalahan karena Anda itu transplantasi itu secara syarat dan ketentuan harusnya ada izin. Ya, mau itu rehab mau apa itu kalau ngambil dari luar kan gitu loh. Sekarang itu kan tidak. Nah, ini maksud saya kalau memang ini tidak terlalu
berguna ya hilangkan khusus untuk yang kayak gitu kan gitu loh. Apa sih susahnya? Kan kita juga yang menjalankan. Jadi kalau Pak Dondi mau melakukan di Sorong yang jenisnya di sana nggak ada, itu bagaimana? Anda mau tetap mengembangkan dari sana? Sampai kapan gitu loh? Nggak ada istilahnya ininya gitu loh. Nah, itu kalau versi saya. Jadi harusnya yang Sorong itu bisa nggak yang dari Biak diambil ke sana. Jadi sehingga keanekaragaman jenis karang itu jadi tinggi. Nah, itu kan yang diharapkan. Kita juga kalau nyelam jenisnya Acropora semuanya malas kan gitu loh. Kan gitu. Nah, ini istilahnya yang istilahnya perlu kita inikan. Sekarang istilahnya contoh Acanthopilia. Saya yakin di sini belum pernah tahu mana Acanthopilia itu di alam loh ya, bukan di darat. Hanya orang-orang tertentu yang tahu yang mana Acanthopilia. Nah, ini artinya itu pengembangan itu penting gitu. Termasuk dari jenis warna gitu loh. Jadi kayak tadi Glabrescens itu yang warna orange, yang warna gold, yang warna hijau, yang warna coklat, itu beda jauh sekali. Satu jenis yang sama, individunya sama gitu loh. Karena perbedaan warna ini beda sekali secara nilai ekonominya gitu loh. Nah, ini alangkah endahnya kalau seandainya ada seperti itu. Mungkin biar istilahnya tidak ini itu aja ya. Jadi perlu istilahnya konklusinya adalah perlu keseriusan dari pemerintah untuk mendorong ke arah sini. Kalau didorong ke arah sini, saya yakin orang-orang seperti Pak Ofri ini akan lebih mengembangkan lagi kemampuannya untuk meningkatkan istilahnya karang ini menjadi lebih baik. Sekarang ini beliau saya yakin sekali kesusahan sekali beliau. Ini salah satu orang yang perlu dilestarikan. Ya, karena memang saya tahu persis beliau seperti apa gitu loh ininya ya. Segala macamnya. Jadi tahu persis dan ini perlu sekali, sayang istilahnya kalau tidak dimanfaatkan. Mungkin itu aja Pak Dondi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagus. Gimana Bang, singkat Opri, ada tanggapannya, responnya? Positif kayaknya. Mantap nih Pak Abrar. Pak Abrar tadi keberanian Pak Abrar, keberanian. Nah, saya hadir itu Pak Uus yang di Bali itu ada Beatri waktu itu yang memimpin yang memimpin rapatnya kesepakatan sampai sekarang ya kita yang seperti ini gitu. Jadi saya sejak 2001 tuh saya mengikutin gitu perkembangannya. Kemudian masalah warna tadi ini saya pernah ya datang tamu dari Jerman dari ZMT. Saya cerita mau kultur Zooxanthella. Jadi Zooxanthella ini asumsi juga ya. Jadi kalau kita berhasil Zooxanthella itu kita kultur, warnanya kita bisa gitu, ini yang bagus, yang warna-warni gitu. Jadi karang yang buram aja kalau kita celup di situ bisa berubah gitu. Nah, tapi kembali teknologinya labor kita, lab penelitiannya, dan itu didengar oleh orang yang punya fasilitas yang sangat tinggi gitu dari di Jerman itu. Saya cerita, dia dengar, mereka aplikasikan. 1 tahun saya datang ke ZMP itu, ternyata orang yang mendengar cerita saya itu dipanggil Queen of Zooxanthella gitu, di kampus dia. Jadi artinya ide saya itu, saya bercerita, ide saya itu ditangkap, mereka punya fasilitas, dan itu mereka sudah laksanakan. Jadi sebenarnya kita punya ide-ide yang sangat brilian gitu, sangat banyak, tapi terkendala dengan fasilitas dan ini gitu. Itu ide saya seperti itu Pak Us, tapi belum terlaksana gitu. Saya ada diskusi dengan Pak Suarsono gitu, tapi asumsi saya pribadi bisa gitu, karena ada penelitian S3-nya di IPB yang di dosen Undip ya, siapa namanya. Jadi karang itu dikasih stres, Zooxanthellanya keluar, kita bisa memasukkan Zooxanthella di karang tersebut gitu. Nah, ini hipotesa awalnya begitu, tapi nggak tahu berhasil apa enggak gitu. Jadi kita bisa menyulap jenis karang warnanya yang tidak bagus menjadi
bagus gitu. Saya ceritakan juga di sini kalau mana tahu yang ada yang berkemampuan ekonomi yang tinggi, mana tahu bisa melaksanakannya. Saya cukup bercerita aja gitu. Nanti mendengar presentasinya kalau sudah berhasil nanti. Pak Abrar, ada yang? Terima kasih Pak Ofri. Bang Uus, wah, semangat nih Bang Uus nih. Kalau untuk progresnya saat ini secara regulasi sebenarnya panen alam atau tangkap alam itu secara regulasi kan sudah clear itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu sudah usaha karang hias melalui panen alam itu sudah tidak dibolehkan lagi. Itu clear itu secara regulasi. Jadi memang mau tidak mau ke depan itu didorong atau disupport untuk penangkaran atau budidaya karang hias. Itu jadi nggak ada lagi keberanian ini Pak Ofri, Pak Uus. Memang sudah regulasinya udah oke gitu. Dan itu di tingkat undang-undang malahan. Di tingkat undang-undang. Tetapi memang dalam perkembangannya, itu yang tadi saya bertanya ke Pak Ofri, melalui dukungan riset, data-data riset, apakah kita sudah siap betul-betul melepas, ini dalam kata kunci melepas ya, pure tangkap alam untuk usaha budidaya karang hias. Nah, karena apa? Walaupun secara regulasi sudah ada, sudah oke, itu tetap butuh semacam transisi untuk persiapan semuanya. Dan ini kita nggak tahu, ini sebenarnya kewenangan MA dan itu pun diakomodir. Seharusnya sudah Undang-Undang Cipta Kerja kan masa berlakunya sudah 2 tahun yang lalu ya. Namun karena ada pertimbangan macam-macam dan lain sebagainya, persiapan untuk transisi, memang kebijakan MA malah memperpanjang untuk 2024. Nah, ini kan indikasi sebenarnya, indikasi apakah memang budidaya itu betul-betul sudah siap. Ya, karena apa ya yang paling menjadi perhatian sekali ketika budidaya full dimulai itu adalah ketersediaan indukan. Itu kata kunci, itu pasti. Nah, sejauh ini induk ya ada beberapa masih tergantung di alam. Nah, ini yang jadi pertimbangan kenapa kemarin itu pun juga belum langsung full ditutup karena beberapa dari pelaksanaan penangkaran itu masih membutuhkan indukan. Nah, ini yang tadi kenapa kita mohon ada dukungan data-data riset ya, memang ini tanggung jawab BRIN Pak Ofri, kita semua sebenarnya dan dari universitas juga. Bagaimana keputusan-keputusan yang kita ambil itu didukung oleh kajian ilmiahnya, kajian risetnya. Nah ini jadi nggak ada lagi keberanian untuk menutup itu karena ini sudah regulasi, sudah clear Bang Us, Pak Ofri. Hanya saja bagaimana keputusan implementasinya ini yang perlu dukungan sekali lagi data-data dan informasi untuk kajiannya. Karena otomatis ya misalnya kita contohkan kalau alam itu ditutup ya. Nah, teman-teman perusahaan yang melakukan usaha budidaya itu kan ada kebutuhan indukan. Nah, ini yang perlu kita lakukan ya kalau bisa ini kajian lagi karena seharusnya kalau teman-teman perusahaan sudah menjalankan kegiatan itu sekian tahun tadi kata Pak Bang Uus sudah mulai dari 2001 kan lebih 20 tahun dan prediksinya 10 tahun aja atau di 2011 kan tadi sudah harus ditutup yang alam karena diharapkan yang budidaya jalan sebelumnya sudah siap dalam artian juga indukan. Nah, ini yang indukannya tersedia gitu. Nah, ini yang perlu disiapkan sebenarnya, harus dilihat lagi kondisi saat ini
apakah indukan itu juga tersedia untuk bisa dibudidayakan selanjutnya. Kemudian juga mendorong bentuk-bentuk reproduksi lainnya. Nah, ini yang sering kita lupakan, dan Pak Ofri sudah warning tuh dari tadi. Kita selalu ketinggalan. Sebenarnya sudah ada, cuma memang memulainya itu kita belum, tidak gerak cepat ya, apa istilahnya ya. Mungkin kita punya banyak ide, melihat peluang-peluang yang ada, tapi terkendala dengan aktivitas gerak cepat, sehingga ya kita selalu kalah gitu. Kita selalu didahulukan oleh yang lain. Nah, macam-macam faktornya. Nah, itu juga termasuk sebenarnya riset pun harus kolaboratif untuk ini nih, untuk kajian ini tidak bisa satu lembaga juga, karena kajian pemanfaatan karang hias ini kan dari hilir sampai ke dari hulu sampai ke hilir kan, apa kebalik ya, dari hilir sampai ke hulu ya. Itu sampai juga kita bicara secara reproduksi itu secara produksi itu memungkinkan enggak gitu untuk bisa diperdagangkan, walaupun secara kajiannya bisa dilakukan budidayanya dengan cara-cara yang lain, tapi kita juga belum melihat secara produksi itu memungkinkan enggak gitu. Mungkin itu tambahnya Pak Auri, Bang Uus, tambahnya Bang Uus. Intinya nggak ada masalah regulasi, nggak ada lagi keberanian, karena ini sudah final, sudah ditutup memang secara regulasi, malahan setingkat undang-undang. Kira-kira itu Mas Dondi, terima kasih tambahannya. Oh, saya tadi hampir ke itu, kalau itu ranah-ranah gakum bukan yang jadi panjang lagi saja. Rame itu urusan di atas, lebih banyak urusan di atas ya Mas Dondi ya. Ada KLH, ada gakum itu untuk ngecek kayak gitu tuh. Yang udah 20 tahun, mana ini 20 tahun ini udah transplant, ada nggak? Maka jawaban saya tadi politis aja. Ya udah itu aja. Aduh, tanpa ini kayaknya udah lewat 15 menit dan juga udah mau maghrib ya. Aku minta maaf nih bagi rekan-rekan yang masih belum ada kesempatan untuk ini. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di sesi lainnya. Saya coba akhiri acara ini. Saya sedikit menyimpulkan ya dari kegiatan, dari topik saat ini, bahwasanya untuk penelitian tentang terumbu karang dari mulai konsep rehabilitasi ya, itu sudah cukup banyak, dan tantangan ke depannya perlu dibedakan tadi yang saya dapat poin dari Bang Uus, antara riset dengan rehabilitasi itu. Dimana kalau riset memang tuh dibutuhkan tantangan untuk mencari jenis karang yang memang saat ini sudah benar-benar endemik, tapi kalau mungkin rehabilitasi ya kita memang dicari untuk jenis karang yang mudah untuk tumbuhnya. Namun itu bukanlah suatu keberhasilan dalam suatu riset juga, tapi memang sudah banyak risetnya yang kita lakukan, yang memang jenis-jenis karang yang branching atau apa itu memang mudah untuk diperbanyak. Dan kedepannya ya diharapkan tadi ya dari penelitiannya Bang Ofri banyak lagi tantangan. Gimana kalau kita sekarang mengutin dari yang seksual, kan gitu ya Bang ya? Jadi gimana caranya kita mencari atau menjaga-jaga baby-baby koral yang ada di alam, ataupun berbicara gimana menangkap larva itu yang ada di laut. Nah, kebetulan nanti saya akan merekomendasikan juga tuh kalau memang iya ada mahasiswa yang penelitian situ, pindah lokasi aja tuh ke Banyuwangi, kayaknya lebih banyak ya untuk larvanya ya. Kemudian kalau memang iya saya pindahin aja ke sana, itu ada kalau misalnya ada rekomendasi teman yang mau penelitian di sana. Mungkin itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih buat Bang Ofri. Saya ucapkan terima kasih kepada Departemen Ilmu dan Teknik Kelautan IPB, ITK IPB, kepada Pak Cacul, Pak Samsul, dan Bang Begin yang tadi sudah memberikan opening. Dan ucapan terima kasih banyak juga buat Bang Ofri ya, materinya dari mulai menceritakan kembali nih jadi fenomena sejarah daripada perkembangan transplantasi ataupun perkembangan budidaya karang ini udah dijelaskan tadi. Mungkin itu aja.